Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla tak henti-hentinya serta senantiasa memberikan kita karunia dan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat harta, nikmat kesempatan, nikmat ibadah, dan nikmat-nikmat lainnya yang hendaknya setiap diri bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan-kenikmatan ini. Karena sungguh demi Allah Azza wa Jalla, kenikmatan itu tak akan terlihat nilainya sampai kenikmatan itu hilang dari diri kita. Ini tolak ukurnya. Maka tatkala kenikmatan itu belum hilang, maka nilainya tak terasa. Maka jangan sampai barulah Allah Azza wa Jalla cabut kenikmatan itu, dan barulah kita sadar akan nilai dan besarnya pengaruh dan dampak dari kenikmatan itu. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bersyukur kepada Allah, pentingnya memuji Allah, dan pentingnya mengaitkan hati selalu dengan Allah, pentingnya mengaitkan hati selalu dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya setiap diri wajib untuk merenungi perkara ini. Awal yang baik berasal dari Allah. Begitupun dengan akhir yang baik pun juga berasal dari Allah. Maka hendaknya setiap urusan, setiap pekerjaan, dan setiap aktivitas kita kaitkan dengan Allah. Kita inginkan apa-apa yang berada di sisi Allah, dan kita takutkan apa-apa yang berasal dari balasan dan ganjaran Allah Azza wa Jalla. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan iman adalah sesuatu yang penting. Tanpa keimanan, seseorang mungkin akan malas untuk beribadah. Tanpa keimanan, mungkin seorang hamba tidak akan beribadah. Karena penopang terbesar dan pendorong terbesar bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan modal akhiratnya adalah keimanan itu sendiri. Keimanan yang berada di dalam hati, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk kepada hatinya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Ketakwaan itu di sini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang itu sebanyak 3 kali sebagai penegasan bahwasanya keimanan itu berada di dalam hati. Yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sabda yang lain, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam diri itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jikalau segumpal daging itu baik, maka yang lain akan ikut baik.
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi jikalau segumpal daging itu buruk, maka yang lain akan ikut buruk. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa segumpal daging ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal qalb. Itulah hati. Hati sebagai barometer kehidupan manusia. Hati adalah tolak ukur kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Ketika hatinya dipenuhi dengan kebaikan, hatinya dipenuhi dengan keindahan, hatinya suci dan hidup karena Allah, maka yang lain pun juga akan ikut suci dan hidup karena Allah. Tapi ketika hati mati, hati berpenyakit, hati ternodai, maka pasti yang lain akan ikut ternodai. Pasti yang lain akan ikut buruk. Pasti yang lain akan ikut terpengaruh. Maka hendaknya setiap diri di awal tahun ini, bahkan hendaknya setiap diri di awal ia memulai harinya, ia melihat kepada hatinya. Ia melihat kepada hatinya. Apakah hatinya telah layak dikatakan sebagai hati yang bersih dari iri, dengki, hasad, dan keburukan-keburukan lainnya? Ataukah malah sebaliknya? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran sebagai penegasan, Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Hari di mana harta tak lagi berguna. Hari di mana anak-anak tak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang mendatangi Allah, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bahwasanya kebanyakan hal yang menodai hati, kebanyakan hal yang merusak hati adalah perkara dunia. Perkara dunia para jemaah sekalian. Perkara dunia adalah perkara yang sifatnya sementara, yang dapat melalaikanmu dengan kampung akhirat yang sifatnya selama-lama. Coba kita perhatikan. Perkara yang sifatnya sementara mampu melalaikan diri kita dari perkara-perkara yang sifatnya selama-lamanya. Bukankah termasuk bagian dari orang-orang yang berakal ketika memfokuskan dirinya pada perkara-perkara yang sifatnya kekal abadi? Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dan senang serta gemar menegaskan tentang suatu perkara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan sesuatu. Jangan sekali-sekali engkau menganggap enteng suatu perkara. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Bahkan ketika engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Sebagai isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-sekali engkau meremehkan amalan sekecil apapun. Jangan sekali-sekali engkau menganggap enteng amalan yang sedikit apapun. Bahkan ketika engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Kenapa? Tidak ada jaminan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan yang manakah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Tidak ada jaminan. Apakah amalan yang sifatnya besarkah yang memasukkan kita ke dalam syurga Allah? Ataukah malah amalan yang kecil dan amalan yang dianggap enteng dan dianggap remeh lah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah?
Maka ini sebuah pengingat bagi setiap kita. Selain memperhatikan perkara hati, hendaknya memperhatikan amalan-amalannya juga. Dan tak menimbang-nimbang atau tak membeda-bedakan amalan-amalannya. Baik amalannya yang sifatnya kecil ataupun amalannya yang sifatnya besar. Karena kita tak tahu amalan yang manakah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Kita tak tahu amalan yang manakah yang akan menyelamatkan diri-diri kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Maka pentingnya selalu memiliki optimisme untuk berada di atas kebaikan. Pentingnya selalu memiliki sifat teguh di atas ibadah. Karena Allah tegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jalla tak menciptakan jin, juga tak menciptakan manusia, melainkan agar mereka menyembah Allah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Maka sebab dari penciptaan makhluk, sebab dari penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Maka jangan ibadah itu dibatasi di dalam lingkaran salat saja, ataupun zakat saja, ataupun puasa saja, atau haji dan umrah serta sedekah saja. Tapi ibadah itu sifatnya lebih umum, lebih luas, yang dimana salah seorang dari kalangan para ulama menafsirkan dan mendefinisikan makna ibadah dengan mengatakan ibadah itu sebuah kata yang mengumpulkan seluruh perkara yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridhai, baik dari sisi ucapan maupun dari sisi amalan. Dan baik ucapan dan amalan itu sifatnya zahir ataupun sifatnya batin, maka itulah ibadah. Maka seseorang yang memahami definisi ibadah, ketika ia mentadabburi apa itu ibadah dan mengetahui pengertiannya, ia tahu ternyata ibadah itu masuk ke dalam seluruh aspek kehidupannya. Ucapannya adalah ibadah. Ketika ia berucap dengan ucapan-ucapan yang Allah Azza wa Jalla ridhai dan cintai, maka itu terhitung sebagai ibadah. Amalannya, ketika amalannya berkaitan dengan kecintaan dan keridhaan Allah, maka amalannya itu terhitung sebagai ibadah. Bahkan diamnya seseorang ketika ia niatkan untuk beribadah, dan karena kecintaan Allah dan keridhaan Allah, maka itu terhitung sebagai ibadah. Makanya kata para ulama menjelaskan dan menegaskan, ibadatul jahil adah wa adatul alim ibadah. Kebiasaan orang yang bodoh atau ibadah orang yang jahil itu terhitung sebagai kebiasaan, dan kebiasaan orang yang berilmu itu terhitung sebagai ibadah. Mengapa? Pembedanya ada pada niat. Pembedanya ada pada niat. Sebuah kebiasaan ketika diniatkan untuk ibadah, maka ia terhitung sebagai ibadah. Contoh kasusnya, makan dan minum, istirahat. Bukan ketiga hal ini bagian dari kebiasaan manusia? Makan, kebiasaan. Minum, kebiasaan. Istirahat, kebiasaan. Tapi ketika engkau melakukan kebiasaan ini dan engkau mempersamai kebiasaan ini dengan niat karena Allah, maka itu terhitung sebagai ibadah. Sebagai contoh, ketika seseorang hendak makan, ia meniatkan di dalam dirinya bahwasanya ia makan, yang dimana makanan ini berasal dari kenikmatan Allah untuk menguatkan dirinya agar lebih mampu beribadah kepada Allah. Begitupun dengan minumnya, begitupun dengan tidurnya, ia niatkan di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla cintai dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla ridhai, maka kebiasaan itu akan terhitung
di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Subhanallah. Rahmat mana lagi yang engkau inginkan? Sungguh demi Allah, rahmat Allah begitu luas. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang diharamkan dari surga. Kata putus asa bagi orang muslim itu tidak ada, kecuali dalam dua kondisi saja. Kondisi yang pertama, ketika kematian telah sampai di kerongkongannya. Kondisi yang kedua, ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan hari kiamat itu terjadi. Maka dalam dua kondisi ini, barulah kata putus asa bagi seorang muslim itu ada. Selama dua kondisi ini belum terjadi, maka kata berputus asa untuk seorang muslim tak akan pernah ada. Karena Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, bahkan jikalau dosamu setinggi langit, ketika engkau benar-benar mengakui dan menyesal atas perbuatanmu serta bertaubat kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan datang dengan pengampunannya seluas bumi. Maka tidak ada kata putus asa, tidak ada kata terlambat bagi seorang yang beriman. Yang ada adalah sikap optimisme pada seluruh aspek kehidupannya. Begitulah hendaknya seorang muslim pada sisi kehidupannya, untuk selalu berusaha dan berupaya untuk memaksimalkan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya, serta melihat hatinya dan menimbang amalannya, agar kelak Allah Azza wa Jalla golongkan ia bagian dari penghuni surga. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah datang sebuah riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keadaan ashab al-a'raf. Siapa ini ashabul a'raf? Orang-orang yang berada di hari kiamat, yang dimana timbangan kebaikannya sama dengan timbangan keburukannya. Ashabul a'raf dan ahlul a'raf di hari kiamat kelak, ketika ditimbang amalannya, amalan baiknya dan ditimbang amalan buruknya, ternyata timbangan kebaikannya dan timbangan keburukannya selaras, satu ukuran. Sampai-sampai ashabul a'raf dan ahlul a'raf ini di hari kiamat berharap agar Allah Azza wa Jalla mengembalikan dirinya ke dunia hanya untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Hanya untuk mengucapkan ini. Ashabul a'raf meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikembalikan ke dunia hanya untuk mengucapkan satu lafaz ini, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Hanya untuk mengucapkan lafaz ini, ia meminta kepada Allah agar dirinya dikembalikan ke dunia, agar timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan keburukannya. Dan di detik ini para jemaah sekalian, di detik ini kaum muslimin Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini di detik ini ada orang-orang yang diberikan kenikmatan di alam kuburnya, dan di detik ini ada orang-orang yang diberikan azab Allah yang sangat pedih di alam kuburnya saat ini. Yang dimana orang-orang yang diazab di alam kuburnya saat ini meminta kepada Allah, agar dikembalikan ke dunia hanya untuk melakukan salat 2 rakaat, hanya untuk sujud kepada Allah pada salat subuhnya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla hanya untuk ini. Dan sungguh demi Allah, sebuah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap diri.
dengan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kenikmatan iman untuk bangun dari kenikmatan tidur kita menghadap Allah Azza wa Jalla, yang dimana tidak setiap orang diberikan kenikmatan ini. Maka bersyukurlah para jemaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah, teguhlah di atas ketaatan, istiqamalah di atas kebaikan. Ayyam qalilah para jemaah sekalian, hari yang sebentar, tidak lama. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang imam dari kalangan tabi'in, zaman setelahnya para sahabat radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ad-dunya thalathatu ayyam. Dunia itu cuma 3 hari. Hari yang pertama adalah hari yang telah berlalu, dan itu bukanlah milikmu, karena engkau tak mampu mengembalikan hari yang telah berlalu untuk engkau kembalikan di waktu ini. Maka hari yang telah berlalu adalah hari yang pertama dari hari-hari dunia, yang dimana hari itu bukanlah milikmu karena engkau tak mampu mengembalikannya. Hari yang kedua dari hari-hari dunia adalah hari yang akan datang, dan itu pun juga bukan milikmu. Mengapa? Karena tidak ada jaminan bagi dirimu bahwasanya engkau akan sampai pada hari yang akan datang. Dan hari yang ketiga dari hari-hari dunia adalah hari ini, di mana hari ini para jemaah sekalian ialah hari satu-satunya yang engkau miliki. Hari ini saja yang engkau miliki. Yang telah berlalu bukanlah milikmu lagi. Yang akan datang bukan milikmu. Tak ada jaminan bahwasanya engkau akan sampai kepadanya. Maka satu-satunya hari yang engkau miliki adalah hari ini. Maka maksimalkan. Bersabar di atas kebaikan. Bersabar di atas ketaatan. Bersabar di atas perintah. Berkomitmen dari larangan. Teguh di atas prinsip Islam. Teguh di atas syariat Islam. Teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita ingin seluruh diri kita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, sebuah telaga yang dimana ketika seorang hamba meminum seteguk air saja dari telaga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan pernah merasakan yang namanya kehausan selama-lamanya. Sebuah kenikmatan yang besar yang kita harapkan kita menjadi bagian darinya, yang dimana hal itu tak akan pernah terjadi kecuali dengan sikap optimisme kita dan kesabaran kita di atas ketaatan dan di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari yang sebentar, tidak lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umru ummati ma baina as-sittin wa as-sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang melewatinya. Bahkan di zaman ini sangat sedikit orang-orang yang sampai pada 60 tahun. Hari yang sebentar. Mari bersabar sejenak. Mari istiqamah sejenak. Sampai benar-benar Allah Azza wa Jalla menjemput diri kita. Sampai benar-benar Allah Azza wa Jalla memanggil diri kita. Yang dengannya, ketika Allah Azza wa Jalla memanggil diri kita, di mana diri kita telah siap untuk itu, di mana hati kita telah bersih untuk itu, di mana sikap kita teguh di atas pendirian kita, maka apalagi yang kita khawatirkan? Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemputnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian ia istiqamah. Istiqamah di atas keyakinan, istiqamah di atas ibadah, istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas akhlak yang baik. Ia istiqamah sampai ajal menjemputnya. Apa balasannya? Apa ganjarannya?
Allah Azza wa Jalla berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat berbondong-bondong turun kepada dirinya hanya untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Allah Azza wa Jalla sebutkan, alla takhafu, jangan takut. Jangan takut dengan kampung akhir. Jangan khawatir dengan apa-apa yang engkau akan hadapi di kampung akhir. Bukan hanya itu saja. Kabar gembira yang kedua Allah tegaskan, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Ini kabar yang kedua bagi orang-orang yang istiqamah. Hanya itu saja? Tidak. Ada kabar gembira yang ketiga. Allah Azza wa Jalla tegaskan, di mana kabar gembira yang ketiga itu adalah wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kabar gembira yang ketiga bagi orang-orang yang istiqamah, berbahagialah dengan surga Allah yang Allah Azza wa Jalla telah janjikan kepada dirimu. Ya Allah, ya Rabbi. Di mana guru dari Al-Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Waqi mengatakan, kabar gembira ini akan diberikan dan akan dikabarkan oleh para malaikat di 3 tempat yang sangat mencekam. Tempat yang pertama, ketika kematian sampai di kerongkongan kita, malaikat datang menenangkan diri-diri orang-orang yang istiqamah dengan mengatakan, jangan khawatir, jangan bersedih dengan keluarga yang engkau tinggalkan, berbahagialah dengan surga Allah yang akan engkau temui. Ini tempat yang pertama, ketika ajal sampai di kerongkongan kita. Tempat yang kedua, di alam kubur kita, yang tempatnya sangat kecil. Tapi bagi orang-orang yang diberikan kenikmatan, luas alam kuburnya sejauh mata memandang. Tapi bagi orang-orang yang diazab oleh Allah, maka kuburannya begitu terasa sempit sampai-sampai tulang rusuknya saling bersilangan, disebabkan karena sempitnya alam kuburnya, wal'iyadzubillah. Ini tempat yang kedua. Dan tempat yang ketiga, para malaikat akan mendatangi dirinya, kemudian mengabarkan kabar gembira ini kepada dirinya ketika seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak memiliki pakaian, tak memiliki sendal, si kaya dan si miskin sama, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan sama. Maka buat apa sombong? Buat apa sikap angkuh? Buat apa sikap arogan? Ketika akhirnya seluruh manusia telanjang dalam keadaan yang sama, yang dimana kala itu di padang mahsyar tidak ada lagi pikiran untuk melihat aurat saudaranya, dan tidak ada lagi pikiran untuk melihat aurat saudarinya. Setiap diri fokus pada dirinya, khawatir akan dirinya atas apa-apa yang Allah Azza wa Jalla akan siapkan di kemudian hari. Cuma ada 2 hal, imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Entah engkau berada di surga atau engkau berada di neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Ya Allah, ya Rabbi. Kondisi yang sangat mencekam, yang dimana bagi orang-orang yang istiqamah itu terasa ringan, itu terasa mudah, disebabkan turunnya para malaikat kepada dirinya untuk menenangkan dirinya. La takhaf, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah, bergembiralah dengan surga Allah yang Allah janjikan untuk diri. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istiqamah, teguhlah di atas kebaikan, teguhlah di atas ketaatan. Ta'lam, mari mengawali awal tahun kita dengan penuh keimanan. Mari mengawali awal tahun kita dengan penuh semangat. Mari mengawali awal tahun ini dengan semangat juang yang tinggi di atas kebaikan, di atas ketaatan,
dan di atas hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridha. Dan jangan sekali-sekali engkau menodai awal yang baik ini dengan kemungkaran. Jangan nodai ia dengan keburukan. Jangan nodai ia dengan kemaksiatan. Karena keburukan akan melahirkan keburukan yang lain. Sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Maka istiqamalah di atas kebaikan. Istiqamalah di atas ketaatan. Hari demi hari datang silih berganti. Hendaknya kita tetap berada dalam kondisi yang sama, tak berubah. Ibadah kita semakin baik, keyakinan kita semakin kuat, akhlak kita semakin baik kepada Allah dan kepada para makhluknya. Yang semoga dengannya Allah Azza wa Jalla golongkan kita bagian dari penghuni-penghuni surga. Dan semoga Allah Azza wa Jalla golongkan kita bagian dari orang-orang yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki berupa husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, mati di atas Islam dan mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga sedikit banyaknya mampu menyadarkan kita dari alam bawah sadar kita, mampu menambah rasa semangat kita untuk teguh di atas kebaikan, teguh di atas ibadah, teguh di atas perintah Allah dan berkomitmen kepada Allah dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Hayakumullah.